Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lagi di pembelajaran fisika dan sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin dan semoga antum semuanya memaafkan segala kesalahan baik tingkah laku maupun perbuatan dan juga perkataan yang kurang mengenakan selama pembelajaran PJJ kemarin-kemarin seperti itu. Dan masih dalam suasana lebaran, kita harus tetap istiqomah, kita harus tetap produktif dalam melakukan segala kegiatan apapun dan juga kita tetap harus eh, belajar dan semangat dalam menuntut ilmu. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Kali ini kita akan membahas materi terakhir dari pembelajaran fisika kelas 10 IPA di semester genap, yakni tentang gerak harmonik sederhana atau GHS. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini ada sebuah quotes. Puncak dari kesabaran adalah ketika kamu diam, padahal di dalam hatimu ada luka yang berbicara. Dan puncak dari kekuatan adalah ketika kamu bisa tersenyum, sedangkan di matamu ada 1000 air mata. Kita masuk langsung ke persepsi. Di sini terdapat sebuah motor cross. Baik segala macam kendaraan yang motor cross, motor matic, motor yang biasa kita gunakan itu menggunakan shock breaker. Fungsinya untuk apa sih? Dan apa yang terjadi bila motor cross tidak memakai shock breaker? Nah, ini antum coba cari kenapa bisa seperti ini, dan dari persepsi kali ini dan pertanyaan ini itu dapat menjawab pertanyaan berdasarkan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yakni tentang gerak harmonik sederhana atau yang disebut dengan GHS. Apa itu gerak harmonik? Gerak harmonik merupakan gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangannya dengan banyaknya getaran benda tersebut dalam setiap sekon selalu sama. Jadi setiap getaran atau ayunan dari A ke C aksen, langsung dari C aksen ke A, terus habis itu dari A ke C itu melewati uh, waktu yang selalu sama. Itu yang disebut dengan gerak harmonik. Adapun geraknya itu secara bolak-balik melalui titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangannya yang mana? Titik kesetimbangannya yakni yang berada di A. Kalau di gambar ini yang berada di A. Jadi titik kesetimbangannya itu ada di A, langsung ke C aksen. C aksen akan kembali lagi ke A, lalu A ke C lagi, ke C, terus habis itu dari C ke A lagi, dari A ke C aksen. Nah, seterusnya. Nah, dari A ke C aksen itu yang disebut dengan simpangan. Dan juga dari A ke C itu juga simpangan. Antar simpangan dari A ke C aksen dengan A ke C itu waktunya selalu sama. Nah, ini yang disebut dengan gerak harmonik. Dan tadi disebutkan bahwa ada sebuah shock breaker di motor cross. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk adanya gaya pemulih. Gaya pemulih itu adalah gaya reaksi pada sebuah benda elastis ketika benda tersebut dikenai gaya luar. Jadi supaya tidak terjadi adanya bentrokan, maka dipasanglah shock breaker. Nah, dari shock breaker ini akan menimbulkan adanya gaya pemulih. Gaya pemulih ketika ada sebuah bentrokan atau ada lonjakan, maka si shock breaker itu akan bekerja sebagai gaya pemulih sehingga benda tersebut yang atau bodi dari si motocross itu tidak rusak. Jadi diredam oleh yang namanya shock breaker. Diredamnya dengan menggunakan prinsip apa? Prinsip dari gaya pemulih.
Akibat adanya gaya pemulih ini, maka suatu benda akan mengarah ke titik kesetimbangannya. Jadi, ke titik asal mula dari benda tersebut, posisi dalam posisi yang semula, seperti itu. Ini adalah gaya pemulih. Gaya pemulih itu dibagi menjadi dua, ada gaya pemulih pegas dan ada gaya pemulih ayunan. Gaya pemulih pada pegas itu berdasarkan hukum Hooke. Hukum Hooke itu merupakan gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sebanding dengan pertambahan panjangnya selama berada pada daerah elastisitasnya. Jadi pegas itu akan ada kaitannya dengan elastisitasnya. Dengan adanya elastisitas, maka ketika gaya luar itu bekerja, maka benda tersebut atau benda pada pegas tersebut akan sebanding dengan pertambahan panjang bendanya. Jadi dapat dirumuskan dengan menggunakan F sama dengan konstanta pegas dikali dengan pertambahan panjangnya. Di sini ada tanda minus. Kenapa tanda minus? Tanda minus ini menunjukkan bahwa adanya gaya pemulih yang arahnya berlawanan dengan gaya luar yang diberikan. Jadi gaya pemulih itu berada di arah yang berlawanan dengan arah gaya luar yang diberikan. Nanti akan kita bahas maksudnya seperti apa arah gaya pemulih itu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan pada gaya luar tersebut. Nah, sedangkan ada gaya pemulih pada ayunan bandul, di mana sebuah beban diikat pada seutas tali sepanjang L. Di sini ada gambar L, dan massa tali itu akan kita abaikan, kita asumsikan tidak ada. Apabila bandul bergerak membentuk sudut theta, maka gaya pemulih bandul menuju titik kesetimbangannya. Nah, jadi di sini F sama dengan minus M kali G sin theta yang bekerja di sini, yakni gaya sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali sin sudut yang terjadi pada ayunan bandul tersebut. Nah, karena sin theta itu sama dengan Y dibagi L, kalau misalkan antum sudah belajar tentang trigonometri, maka sinus theta itu merupakan Y sisi depan dibagi dengan sisi miring, yakni L. Maka F sama dengan minus M kali G Y per L. Sin theta-nya ganti dengan Y per L. Ini adalah gaya pemulih pada ayunan bandul. Contoh soal, jika ada sebuah bandul yang bermassa 500 gram, diikatkan pada seutas tali sepanjang 125 cm, bergerak harmonik sederhana, hitunglah besar gaya pemulih yang bekerja pada bandul jika simpangannya sejauh 20 cm dari titik kesetimbangannya. Maka yang harus diketahui adalah Y-nya itu sama dengan 20 cm. Y-nya itu adalah simpangannya. Simpangan dari titik kesetimbangan itu sebesar 20 cm atau bisa dikonversi menjadi 0,2 meter. Dan panjang tali yang bekerja itu adalah 125 cm atau bisa dikonversi menjadi 1,25 meter. Dengan menggunakan fungsi dari gaya pemulih, karena yang ditanyakan adalah gaya pemulih, pada ayunan itu sama dengan M kali G Y per L. M kali G kali Y per L. M-nya berapa? Masanya adalah 500 gram. Kita ubah menjadi kilogram, yakni sebesar 0,5 kilogram. Berarti dibagi 1000. Lalu dikali 10 meter per second kuadrat, yakni percepatan gravitasi bumi. Lalu Y-nya 0,2 meter dan L-nya itu sebesar 1,25 meter. Sehingga gaya pemulihnya sebesar 0,8 Newton. Jadi 0,5 kali 10 berarti 5, lalu 0,2 dibagi 1,25, lanjut dikali 5, hasilnya adalah 0,8 Newton. Sekarang kita lihat adanya frekuensi dan periode pegas.
Jadi frekuensi dengan periode itu adalah kaitannya dengan gerak harmonik sederhana. Adapun frekuensi dan periode itu dibagi menjadi dua juga. Ada frekuensi dan periode pegas, ada frekuensi dan periode ayunan. Di sini yang kita sudah bahas bahwa gaya pemulih itu arahnya berlawanan dengan gaya dari luar. Jadi di sini bisa dilihat gaya dari luar itu adalah gaya beratnya yang arahnya itu ke bawah. Di mana-mana kalau gaya berat itu arahnya ke bawah karena menuju ke gravitasi bumi. Jadi F sama dengan M kali G. Sedangkan gaya pemulih itu sama dengan gaya Hooke yang tadi sudah disebutkan tadi. Gaya Hooke itu sama dengan F sama dengan K kali Y. Yang arahnya berlawanan dengan gaya berat. Jadi itu adalah konsep dari gaya pemulih yang arahnya berlawanan dengan gaya dari luar, yakni dari gaya berat benda yang berada di pegas tersebut. Nah, frekuensi dan periode pegas itu bisa dilihat T sama dengan 2pi akar M per K. 2pi akar M per K. M itu apa? M itu adalah massa beban yang diberikan pada pegas tersebut. Lalu K itu adalah konstanta pegas. Sedangkan F-nya itu merupakan frekuensi getaran sebesar 1/2pi akar dari K per M. K itu konstanta pegas dan M itu adalah massa beban. Nah, supaya lebih memahami konsep frekuensi dan periode pegas, maka antum coba kerjakan latihan terkait dengan bagaimana cara mencari periode dan frekuensi getaran pada pegas tersebut dengan massa 250 gram, artinya dapat dikonversi menjadi 250 dibagi 1000 yakni 0,25 dan K-nya atau konstanta pegasnya sebesar 100 Newton per meter. Silahkan dicari periode dan frekuensi getarannya dan ditulis serta dikumpulkan ke WhatsApp pribadi. Selanjutnya ada frekuensi dan periode bandul. Bisa dilihat di sini. Frekuensi dan periode bandul ketika terlihat bahwa F sama dengan 1/2pi akar G per L. G itu adalah percepatan gravitasi dan L itu adalah panjang talinya. Sedangkan periodenya itu kebalikan dari frekuensi yakni 2pi akar L per G. Bisa dilihat di sini keterangannya. Oke, kita lanjut ke persamaan gerak harmonik sederhana. Persamaan gerak harmonik sederhana sama halnya dengan gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Itu ada 3 parameter. Yang pertama jarak, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga adalah percepatan. Dalam gerak harmonik sederhana itu ada 3 juga. Ada simpangan, ada kecepatan, dan ada percepatan. Nah, konsep dari gerak harmonik itu dia merupakan sebuah gelombang transversal yang memiliki puncak dan lembah. Adapun gelombang transversal tersebut itu dapat diproyeksikan menjadi sebuah bentuk lingkaran sempurna. Yang artinya gerak harmonik sederhana itu merupakan konsep dari gerak melingkar beraturan. Nah, jadi bisa dilihat di sini ketika simpangan dari pegas tersebut berada di titik Q, maka simpangannya dapat diproyeksikan ke gerak lurus. Gerak melingkar beraturan itu sama dengan YQ sin theta. Atau Y sama dengan Y0 sin omega T. Omega itu adalah kecepatan sudutnya. Jadi bisa dicari Y sama dengan A kali sin omega T. Omega itu adalah kecepatan sudut. Sedangkan T itu adalah waktu dan A itu adalah simpangannya. Ingat, A itu adalah simpangannya. Sedangkan dari simpangan menuju kecepatan atau kecepatan getarnya itu dengan menggunakan konsep turunan atau diferensial.
Masih ingat waktu kita pembelajaran di awal semester pertama, kita sudah membahas terkait bagaimana dari jarak menuju kecepatan, menuju ke percepatan itu menggunakan konsep diferensial atau turunan. Nah, jadi Y sama dengan A sin omega T dapat diturunkan menuju kecepatan simpangan, yakni V sama dengan A dikali omega cos omega T. Ini adalah hasil turunan dari A kali sin omega T. Jadi omeganya keluarkan, lalu sinnya berubah menjadi cos, sehingga A kali omega cos omega T. Ini adalah kecepatan getaran atau kecepatan gerak harmonik sederhana. Sedangkan percepatannya itu adalah turunan dari kecepatan, yakni minus A kali omega kuadrat kali sin omega T. Omeganya keluarkan lagi, omega kali omega, omega kuadrat, sin omega T. Cosnya berubah menjadi sin. Ini adalah konsep dari persamaan gerak harmonik sederhana. Ada simpangan, ada kecepatan, dan ada percepatan. Contoh soalnya bisa dilihat di sini, sebuah pegas bergerak harmonis sederhana dengan persamaan Y sama dengan 10 sin 0,2 pi kali T tambah pi per 6. Yang ditanyakan adalah berapa amplitudonya, berapa frekuensinya, dan berapa periodenya, dan juga bagaimana cara mencari persamaan kecepatan dan percepatan. Bahwa persamaan umum simpangan kita sudah tahu Y sama dengan A kali sin omega T. Tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Ini ditambah dengan theta 0. Theta 0 itu adalah sudut fasenya. Seperti itu, sehingga A-nya itu 10 sin omega T 0,2 pi T ditambah theta 0-nya adalah pi per 6. Frekuensi sudut, oke, sebentar. Di sini ada amplitudonya. Amplitudonya itu adalah A-nya. Jadi A-nya itu berapa? A-nya itu adalah 10. Jadi amplitudonya itu sama dengan 10 meter. Jadi amplitudo itu adalah A itu adalah 10 meter. Adapun yang kita cari lagi adalah frekuensi dan periodenya. Dari frekuensi dan periodenya kita dapat mencarinya dengan menggunakan frekuensi sudut. Frekuensi sudut atau yang disebut dengan omega itu adalah 0,2 pi. Omega itu adalah 0,2 pi rad, sehingga dapat diperoleh F-nya sama dengan omega per 2 pi. F sama dengan omega per 2 pi. Konsep dari gerak melingkar beraturan. Kita sudah bahas waktu dulu bagaimana cara menentukan frekuensi dari kecepatan sudut atau frekuensi sudut, yakni F sama dengan omega per 2 pi. Omeganya berapa? 0,2 pi per 2 pi. Sehingga 0,2 pi dibagi 2 pi adalah 0,1 Hz. 2 pi-nya dari mana? 2 pi-nya sudah ada di ketetapan udah lama gitu, udah ada turunannya seperti itu. Nah, untuk periode T-nya itu sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per 0,1. 1 per 0,1. Jadi 1 per 0,1 itu sama dengan 10 sekon. Ini adalah periode. Jadi periode itu adalah kebalikannya dari frekuensi. Nah, sekarang kita akan mencari kecepatan atau persamaan dari kecepatan dengan menggunakan konsep turunan. Dari persamaan simpangan kita sudah tahu bahwa persamaan simpangan yakni 10 sin 0,2 pi T ditambah pi per 6. Sehingga kita bisa turunkan 0,2 pi ini keluarkan, sehingga 10 dikali 0,2 pi itu adalah 2 pi. Sinnya itu berubah menjadi cos, lalu 0,2 pi T ditambah pi per 6 itu sama dengan yang sebelumnya. Sehingga hasil dari persamaan kecepatan itu adalah 2 pi cos 0,2 pi T tambah pi per 6. Bagaimana dengan persamaan percepatan? Itu dengan cara menurunkan persamaan kecepatan menjadi persamaan percepatan, yakni 2 pi cos 0,2 pi T plus pi per 6. 0,2 pi ini keluarkan,
Sehingga 2pi dikali 0,2pi hasilnya adalah 0,pi kuadrat. Cos itu diturunkan menjadi min sin. Adapun minusnya itu ditempatkan di depan 0,pi kuadrat. Itu nggak masalah. Intinya adalah cos itu diturunkan menjadi min sin. 0,2 pi t ditambah pi per 6 sama, sehingga persamaan percepatan menjadi minus 0,4 pi kuadrat sin 0,2 pi t ditambah pi per 6 meter per second kuadrat. Oke, keseluruhan materi sudah selesai pada pertemuan kali ini. Materi tentang gerak harmonik sederhana. Jazakumullahu khairan kasiron. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.